Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang saleh dan salehah. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin. Ibu harap kalian semua tetap disiplin dan semangat dalam belajar, serta selalu mematuhi protokol kesehatan ya, agar kalian selalu sehat. Oke sayang? Anak-anak, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku bangsa, bahasa, agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan keberagaman tersebut ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Anak-anak, mari kita mulai kegiatan pembelajarannya. Kalian simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Selamat belajar. Semoga kalian menjadi anak-anak sukses, pintar, dan hebat. Semangat! Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ya. Silakan kalian baca doa masing-masing. Ini doanya. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, solehah, dan cerdas. Amin. Tujuan pembelajaran. Setelah proses pembelajaran selesai, diharapkan kalian dapat 1. Mendeskripsikan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. 2. Mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. 2. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan 4. Peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Anak-anak, pada zaman dahulu kala terjadi hubungan dagang yang sangat erat antara bangsa Cina dengan India. Pada awalnya, hubungan dagang tersebut dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan nama jalur sutra. Namun kemudian, awal abad Masehi, jalur tersebut dialihkan melalui laut dikarenakan jalan darat mulai tidak aman. Peralihan jalur dari darat ke laut sangat menguntungkan masyarakat Indonesia karena menyebabkan wilayah Indonesia menjadi ramai. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau tempat singgah bagi para pedagang bangsa Cina dan bangsa India. Kemudian hubungan bangsa Indonesia dengan kedua bangsa tersebut menyebabkan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Ini anak-anak peta jalur perdagangan antara bangsa India dengan bangsa Cina. Yang garis kuning itu adalah jalur sutra, yang garis biru itu jalur laut. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. 1. Teori Waisya. Teori ini berpendapat bahwa proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. 2. Teori Brahmana. Teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha
menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer. 3. Teori kesatria. Menurut teori ini, golongan kesatria India lah yang menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori ini dikemukakan oleh C.C. Berg, Mukherjee, dan J.L. Moores. 4. Teori arus balik. Teori ini berpendapat bahwa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha disebarkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut teori ini, banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang pertama, pengaruh di bidang pemerintahan. Sebelum kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat di Indonesia dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh rakyat. Namun, setelah kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, terjadilah perubahan dalam bidang pemerintahan. Kedudukan kepala suku diganti oleh seorang raja. Kedua, pengaruh di bidang sosial. Pengaruh di bidang sosial ditandai dengan munculnya perbedaan yang tegas antar kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, perbedaan ini disebut kasta. Sistem kasta ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Terdapat 4 kasta, yaitu 1. Brahmana atau pendeta, 2. Kesatria atau bangsawan dan prajurit, 3. Waisya, yaitu pedagang dan petani, dan 4. Sudra, yaitu rakyat biasa. Sekarang pengaruh di bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan melalui laut yang menghubungkan antara India dengan Cina, menyebabkan kegiatan perdagangan di kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi para pedagang. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Selanjutnya, pengaruh di bidang agama. Terjadinya hubungan dagang antara bangsa Indonesia dengan bangsa India dan Cina menyebabkan munculnya pusat-pusat agama Hindu-Buddha di Indonesia, yang selanjutnya berkembang menjadi pusat-pusat kerajaan dan penyebaran agama Hindu-Buddha ke berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian, pengaruh di bidang kebudayaan. Dengan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, menyebabkan terjadinya perpaduan dua kebudayaan atau yang disebut akulturasi, yaitu perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dengan kebudayaan Hindu-Buddha, yang kemudian menghasilkan kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan tersebut. Contohnya, dalam seni bangunan seperti bangunan candi, kemudian dalam seni sastra dan aksara, yaitu dengan berkembangnya karya sastra yang bersumber dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Kemudian dalam bidang seni rupa, seni pahat dan seni ukir, contohnya relief yang dipahatkan pada dinding-dinding candi. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai, 2. Kerajaan Tarumanegara, 3. Kerajaan Sriwijaya, 4. Kerajaan Mataram kuno, 5. Kerajaan Medang, 6. Kerajaan Kediri, 7. Kerajaan Singosari, dan 8. Kerajaan Majapahit. Anak-anak, berikut ini akan Ibu jelaskan secara singkat satu persatu. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kamang, hulu Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-5 Masehi. Informasi tentang Kerajaan Kutai diperoleh dari Yupa. Yupa merupakan prasasti yang berupa tugu batu bertulis. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kutai adalah Mulawarman. Kemudian Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, tepatnya di Lebak,
Banten, dan Bogor. Kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-5 Masehi. Ditemukan beberapa prasasti peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Silakan nanti kalian baca ya. Raja terkenal dari Kerajaan Tarumanegara adalah Raja Purnawarman. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 di Palembang dekat Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kerajaan ini merupakan kerajaan Buddha terbesar di Indonesia dan menjadi pusat kegiatan ilmiah agama Buddha serta pusat penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Ditemukan beberapa prasasti peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Silakan nanti kalian baca ya. Raja pertama dari Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Srijayanasa. Sedangkan raja termasyurnya adalah Raja Balaputradewa. Kemudian Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Ditemukan beberapa prasasti peninggalan Mataram kuno. Bisa kalian baca nanti ya. Raja-rajanya yang paling terkenal adalah Raja Dyah Balitung. Ditemukan juga beberapa macam candi peninggalan Mataram kuno. Kerajaan Medang. Kerajaan Medang terletak dekat Jombang di tepi Sungai Berantas, Jawa Timur. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-10 Masehi. Raja pertamanya adalah Empu Sindok dari dinasti Isyana. Raja terakhirnya adalah Raja Airlangga. Pada masa pemerintahan Raja Airlangga, Kerajaan Medang dibagi dua menjadi Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan di antara kedua putra Airlangga. Kerajaan Kediri. Munculnya Kerajaan Kediri berawal dari Kerajaan Medang yang dibagi dua oleh Airlangga. Setelah Airlangga wafat, terjadi perang antara Kerajaan Panjalu dan Kerajaan Jenggala. Perang tersebut dimenangkan oleh Kerajaan Panjalu yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri berdiri pada tahun 1045 Masehi di daerah Kediri dekat Sungai Berantas, Jawa Timur. Raja yang paling terkenal dari Kerajaan Kediri adalah Raja Jayabaya. Anak-anak, yang berikutnya adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari berdiri pada tahun 1222 Masehi di Kutaraja, Tumapel, Jawa Timur. Pendiri Kerajaan Singosari adalah Ken Arok. Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi di Jawa Timur. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Indonesia. Raja Majapahit yang paling terkenal adalah Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Pada saat itu Hayam Wuruk didampingi oleh Mahapati Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahnya yang disebut Sumpah Palapa. Ada beberapa peninggalan dari Kerajaan Majapahit, silakan kalian baca sendiri. Peninggalan-peninggalan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Candi dan stupa. Candi dan stupa ada yang berfungsi sebagai tempat pemujaan, ada juga yang berfungsi sebagai makam para raja. 2. Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan ada yang berdaun pintu yang disebut padu raksa. Ada juga yang terbelah dua yang disebut bentar. Anak-anak, berikut ini beberapa contoh candi yang ada di Indonesia. Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Dieng, Candi Gedung Songo, Candi Wukir, Candi Jago,
Candi Arcagufolo, Candi Sukuh, Candi Sambisari, Candi Ceto, Candi Cangkuang, Candi Gunung Sari, Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Prabu, Candi Banyunibo, Candi Muara Takus, Candi Jabung, dan Candi Pelawasan. Tiga, Petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci di kalangan istana. Contohnya Petirtaan Empul di Gianyar, Bali. 4. Patung atau arca. Patung Hindu dengan patung Buddha bentuknya berbeda. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh atau mistik, sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan Sang Buddha Gautama. 5. Relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief ini melukiskan suatu cerita. 6. Prasasti. Prasasti adalah batu bertulis yang berisi berbagai informasi sejarah, peringatan, atau catatan suatu peristiwa. Contohnya Prasasti Ciaruten dan Yupa. 7. Kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah, catatan laporan tentang suatu peristiwa dan sejarah. Contohnya Kitab Negara Kertagama. Anak-anak, berikut ini tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Tulis jawabannya pada buku catatan kalian, kemudian foto hasilnya, lalu kirimkan ke Google Classroom. Anak-anak, jadilah kalian anak-anak yang disiplin, tanggung jawab, dan mandiri. Kerjakan tugas dengan tepat waktu, jangan ditunda-tunda ya. Semangat! Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa dulu. Silakan kalian baca doa masing-masing. Ini doanya. Berdoa mulai. Selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh, soleha, dan pintar-pintar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.